buat Tuhan kita. Selamat sore Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Berapa banyak kita datang di tempat ini untuk mencari Tuhan sore hari ini. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sebab kita percaya waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan hadir bagi setiap kita. Amin. Tundukkan kepala sama-sama, sehati kita akan berdoa mengawal ibadah kita. Kami datang sore hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan akan Engkau. Kami mencari wajah-Mu, kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Sore hari ini kami percaya Tuhan, di saat kami membuka hati kami, menaikkan syukur kami, pujian kami, dan menyatakan kerinduan kami akan Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan siramilah tanah hati kami Tuhan, supaya kami boleh disegarkan kembali oleh hadirat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berjumpa dengan Tuhan sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan kerinduan kita akan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Satu kali lagi katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Angkat tangan sama-sama bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada
Satu kali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Siapa sore hari ini haus dan lapar akan Tuhan? Kau punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari buka hati kita bersama-sama, buka kedua tangan kita. Datang sembah Dia. Nama Syakaralamu, kami sembahkan Yesus, Yesus, Kau kerinduan. Haleluya. Engkau pengharapan, Engkau pengharapan, tiada yang sepertimu. Kami sembahkan, kami sembahkan. Haleluya. Inama takara bashi. Kami percaya Tuhan, di saat kami perlu Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Bagimulah segala hormat pujian, sebab Engkau yang layak untuk menerimanya. Shikara takara lava shikiara lawara lawara lawara. Oh rabatakara lava shikiara lawara lawara lawara. Hinamatakara lava shikiara lawara. Oh rabatakara lava shikara. Oh rabashana. Thank you Lord Jesus. When the music fades, all slip away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
You search much deeper within. Through the way things appear, you looking into my heart. Katakan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Jadi dari awal kita pujikan lagi. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of words that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari angkat tangan kita tinggi bersama, katakan, oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm
Lord, for the things I've been. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've done. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Say it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've been. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've been. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. Oh, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Mari saya undang bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya tentang Tuhan, semuanya untuk Tuhan sore hari ini. Mari angkat suaramu, sembahlah Dia. Haleluya. It's all about you, Lord. Kami menyembah Tuhan, kami memuji-Mu, kami bersyukur. Biarlah masyarakat-Mu. Haleluya. Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. Kiara masyarakat-Mu. Kiparala barala 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 barala. Sikarala barala barala barala. Sore hari ini saya rindu berkata buat setiap kita yang hadir di tempat ini.
Tuhan tidak lagi melihat setiap segala kesalahan kita Bapak Ibu Saudaraku, tapi yang Tuhan cari hati yang menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sore hari ini. Berapa banyak engkau yang rindu, engkau menyembah, engkau memberikan yang terbaik dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari bersama angkat kedua tangan kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Angkat tinggi kepada Tuhan. Mari menyembah dengan segenap hatimu. Semuanya Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ini waktunya buat setiap kita kembalikan yang terbaik kepada Dia. It's all about you. It's all about Jesus. Sekarang izinkan Tuhan melawat hidupmu. Buka hati kita lebar-lebar buat Tuhan sore hari ini. Yesus, Engkau hadir buat setiap kami. Yesus, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Mari engkau yang mengasihi Tuhan, sejenak satukan roh kita berbahasa roh bersama. Engkau ditinggikan sore hari ini, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau disembah Tuhan. Oh, kami merasakan Engkau hadir buat setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian dan sembah kami Tuhan. Thank you Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. Mari jemaat sendiri katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
inside me. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, angkat tangan kita bersama. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. Mari lambaikan kedua tanganmu. It's all about you. It's all about you, Lord. And it's all about you. Sekarang sambil bertepuk tangan tinggi. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Oh, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya tentang Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Sore hari ini biarlah Engkau disenangkan melalui setiap pujian kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu bersuka di depan, sambil menceritakan kasihmu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu bersuka di depan, sambil menceritakan kasihmu. Kami angkat tangan kami, Ku mengangkat tangan. yes Lord, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
Tuhan selalu baik buat setiap kita. Amin. Mari bersama angkat kedua tangan kita tinggi kepada Tuhan. Semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Oh, lebih keras lagi semua. Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. kasih setiamu tak pernah. Katakan engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan tetap dan kekal sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus yang baik menjadi kekuatan kita sore hari ini. Amin. Katakan sama-sama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sumber kekuatan kita satu-satunya, men. Nyanyi segenap hati, segenap kekuatan, katakan kepada Tuhan. Oh, hanya kau milikku Di surga tiada yang ku ingin. Kami ini hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti karena Bapak Ibu kan tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Sekarang tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita ya. Mana suaranya bisa lebih kuat dari ini Bapak Ibu? Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
di kayu salib membuat hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Yang percaya berkata yes. Yes. Lebih kuat suara katakan yes. Yes. Hey, mari sorak-sorak bagi raja kita. Mari gereja Tuhan bangkit. Bangkit, sukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan lagi bangkit. Bangkit, sukan Semua kepalkan tangan serukan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu. Dengan apa saudaraku? Dengan kuasa Semua yang di belakang, yang di atas, lambaikan tanganmu. nama Yesus, benar kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama siapa saudaraku? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Segalanya. Mari bangkit. Come on. Bangkit, Mari umat Tuhan kepalkan tanganmu serukan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Iblis gemetar. kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama Mari angkat kedua tanganmu. Serukan. nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota Bethlehem. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan lagi nama Yesus. Nama Yesus, benar kuat. Nama Yesus, kota Bethlehem. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Berapa banyak engkau percaya nama Yesus membuat kita, hidup kita berkemenangan? Angkat tanganmu tinggi. Saya mau saudara bersorak seperti orang-orang yang merdeka. Semangat katakan amin. Saya sudah dengar suaranya, katakan amin. G-E-S-U-S, Jesus. G-E-S-U-S, Jesus. Ikuti saya bisa. G-E-S-U-S, Jesus. G-E-S-U-S, Jesus. Saya sudah dengar suaranya lagi, katakan G-E-S-U-S, Jesus. G-E-S-U-S, Sambil kepalkan tanganmu sama-sama saya katakan G-E-S-U-S, Jesus. G-E-S-U-S, Jesus. G-E-S-U-S, Jesus. G-E-S-U-S, Lebih tinggi katakan kamu. G-E-S-U-S, Jesus. Dia yang menyembuhkan segala kelemahan. Dia yang melepaskan segala roh. G-E-S-U-S, Jesus. Nama Yesus, benar
kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Satu kali lagi berikan sorak-sorai paling meriah bagi Raja kita. Thank you Lord. Silakan duduk kembali saudaraku. Di setiap minggu yang kedua kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali bagi pembangunan gereja sekota. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan malam hari ini, sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami ini yang pertama Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Pelan kita bangkit berdiri, sama-sama katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, Jesus, tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau tetaplah Allah yang tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, persoalan, masalah, hal-hal yang buruk tidak bisa mengubah Engkau sebagai pribadi Allah yang luar biasa. Karena kami percaya apapun yang terjadi itu hanya proses. Endingnya adalah sebuah kemenangan yang luar biasa, sebuah berkat yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sore ini kami percaya Engkau yang luar biasa, Engkau yang besar dan ajaib ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau sedang melakukan sebuah perbuatan yang adikodrati, sebuah perbuatan yang spektakuler. Dan Engkau sedang mencurahkan kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya setiap jemaat dijamah oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang nanti pulang tanpa berkat Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan pribadi Yesus yang luar biasa, maka pemulihan terjadi. Anugerah Tuhan yang besar terjadi. Bahkan percepatan dan pertambahan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini Bapa. Kami percaya ada berkat yang ajaib untuk orang-orang yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang sangat setia mencari Tuhan. Kami tidak rugi, kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami berjumpa dengan Raja yang besar, Raja yang mulia, yang mengasihi kami. Bahkan Kau Allah yang sangat berkuasa dalam hidup kami. Bahkan Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan kami pulang nanti dengan anugerah Tuhan yang merubah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap terima berkat yang ajaib. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Senang berjumpa dengan setiap saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa di tahun yang sangat buruk menurut beberapa orang, kita akan menikmati berkat yang luar biasa di tahun 2014. Amin saudara. Siapa yang percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan pasti menjadi milik kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Berkat kita bukan bergantung situasi dan kondisi. Karena kerajaan kita bukan bergantung kepada kerajaan dunia yang gampang digoncang oleh apapun juga. Tapi kerajaan kita dan bank kita berasal dari sorga yang tidak bisa digoncang oleh apapun juga. Siapa yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Bisa nggak lebih tepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalami sebuah pertanyaan yang pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Sebuah pertanyaan yang terobsesi dalam benak saya. Terus menerus muncul. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Mungkin pertanyaan yang sama ada di dalam benak saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Petrus yang adalah manusia biasa bisa berjalan di atas air. Bahkan melampaui badai dan gelombang. Itu terobsesi dalam benak saya. Tanpa trik, tanpa teknik sulap, tanpa alat bantu, dan kegelapan-kegelapan yang lain. Petrus bisa melawan hukum gravitasi, hukum alam. Dia bisa berjalan di atas air, bahkan melewati badai yang nyaris menenggelamkan dia. Tapi justru dia berjalan di atas badai, melewati badai, dan mengalahkan gelombang. Itu pertanyaan begitu mengganggu benak saya. Dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Akhirnya saya mengerti. Dan akhirnya saya melihat bahwa sebetulnya bukan hanya Petrus yang bisa berjalan di atas air dan melampaui badai. Anda pun ketika bersama dengan Tuhan Yesus, Anda bisa berjalan di atas air dan bisa melewati badai sebesar apapun yang menghadang hidup kita. Amin saudara. Ini bicara tentang saudara satu hal yang luar biasa. Ya, berjalan di atas air artinya Anda bisa mengalami hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang transenden, yang melewati batas pemikiran rasio manusia. Artinya berjalan di atas air artinya Anda bisa mengalami hal-hal yang muskil, yang sulit dicerna. Tapi itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang akbar, perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara ketika Anda bersama Yesus. Bahkan Anda bisa melampaui badai, saudara. Bicara apa? 2014 banyak orang pesimis.
Ya di awal tahun kita melihat begitu banyak bencana, banjir. Awalnya cuma Jakarta dan satu luar pulau. Tapi kita melihat semua udah hampir merata, banjir di mana-mana. Semua orang kehilangan harta benda dan menjadi miskin, semakin miskin. Banyak orang gak bisa buat apa-apa. Puji Tuhan saudara, Surabaya sampai hari ini gak banjir. Amin. Nah kita minta sama Tuhan supaya Surabaya diberkati Tuhan. Dan tidak pernah mengalami apapun juga yang buruk. Amin saudara. Tapi keadaan kondisi ini merata. Gunung meletus. Kemudian secara politik banyak masalah. Orang partai-partai atas ditangkepin. Dan ketika mereka berkicau, akan muncul orang-orang baru yang tertangkap. Saling balas dendam dan sebagainya. Suhu politik makin panas. Lalu kemudian pemilihan umum, pemilihan legislatif dan sebagainya. Orang akan mulai main kayu, main tangan, semua cara. Ada orang-orang tertentu melakukan banyak kejahatan. Dan orang sepertinya pesimis dengan 2014. Begitu banyak prahara dan tragedi. Seperti badai yang akan menggulung hidup saudara. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan Yesus. Badai Anda kalahkan di kaki Anda. Anda bisa melewati badai dan memenangkan segala pertempuran apapun juga. Sebab Tuhan Yesus yang sangat hebat bekerja dalam hidup kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Coba kita lihat ayatnya supaya jelas. Apa rahasia Petrus berjalan di atas air dan melewati badai. Supaya kita pun bisa mengikuti hal yang sama dan mengalami sebuah pola yang sama. Nanti kita melihat sebagai introduction dari khotbah saya. Coba kita lihat Matius yang ke-14. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tapi karena saya murah hati dan baik hati dan tidak sombong, saya diskon sore ini. Ayat-ayatnya karena Surabaya lagi big sale, ya banyak yang didiskon, saya mau diskon saudara, nggak usah baca terlalu banyak. Ya daripada ayatnya banyak dibaca dan semuanya lupa, mendingan sedikit dan lupa, itu kebangetan saudara. Ya Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saya berdoa yang membaca dengan fokus kepada Yesus dengan suara keras, berkat Anda bukan double, tapi triple berkat. Karena Tuhan menyenangi orang-orang yang sungguh-sungguh. 28 sampai 31. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Terus, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang sanggup membuat kita diberkati. Ya, jadi ini perikopnya jelas. Petrus berjalan di atas air. Kenapa dia bisa mengalami hal yang spektakuler? Hal yang luar biasa. Saya kepingin. Anda pasti ingin seperti Petrus. Ada beberapa kunci. Yang pertama, Petrus berani meminta sebuah permintaan yang besar kepada Tuhan. Jarang orang berani minta yang besar kepada Tuhan. Tapi permintaan Petrus ini luar biasa. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini permintaan gak main-main saudara. Berjalan di atas air. Ini tidak mudah. Tapi Petrus menerima sesuatu yang besar sebab dia berani meminta perkara yang besar. Lah banyak orang Kristen sampai hari ini terima yang remah-remah, yang kecil-kecil. Kenapa? Permintaannya kecil. Tuhan, jadikan aku lilin-lilin yang kecil untuk menerangi tempat yang kecil dan mencari kutu-kutu yang kecil. Kecil terus berkatnya. Ya saudara, banyak orang gak pede. Masa minta yang gede sama Tuhan, apa didengar? Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dan bertobat, pasti Tuhan kasih untuk saudara. Bapak di dunia yang jahat tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapak surgawi yang sangat baik. Amin saudara. Pasti saudara.
Jangan katakan apa Tuhan bisa. Dia adalah Allah yang transenden. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang melebihi pemikiran manusia. Maka sebesar itu pula yang Allah lakukan dalam hidup kita. Mulai hari ini jangan meminta perkara yang kecil. As you think, as you are. Yang Anda pikirkan, yang Anda minta, seperti itu yang Anda dapat. Kalau Anda berpikir Allah itu kecil, maka kecillah yang dia lakukannya. Kalau Anda percaya berpikir bahwa dia Allah yang besar, maka besarlah yang Anda terima. Allah sebesar apa? Allah sebesar pikiran kita. Jadi berpikirlah besar tentang Allah. Yang kedua, bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh, saudara sekalian. Ya, ketika Petrus mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan ngomong apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari atas perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus mengundang, Yesus berkata, Yesus berfirman. Kalau sore hari ini Anda mendengar janji Tuhan, firman Allah yang luar biasa, dan perkataan Tuhan Yesus, saudara sekalian, lakukan dengan segera. Tapi kalau tidak, jangan main-main, Anda akan bangkrut, saudara. Tapi ketika Anda mendengar firman Tuhan sore hari ini, dan Allah mengatakan sebuah perintah yang khusus, Allah berfirman, berjanji, dan Anda bisa terima. Maka saudara, di balik semua itu, Anda akan menikmati reward yang luar biasa. Amin, saudara. Ada sebuah kemuliaan yang melebihi pemikiran manusia. Tuhan siapkan bagi orang-orang yang bergerak dan berjalan seperti yang Tuhan minta. Dan poin ketiga, Petrus bertindak. Banyak orang mendengar firman. Banyak orang mengagumi Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda memending 2 tahun, maka berkatmu mundur 2 tahun. Kalau Anda pending 1 tahun, maka di cancel 1 tahun. Kalau Anda segera melakukan dan bertindak, percayalah saudara sekalian, dia bukan hanya Allah yang memerintahkan, tapi Allah yang sangat baik hati dan murah hati. Di balik itu semua ada berkat yang luar biasa. Buka hatimu dan biar Tuhan mencurahkan kasih dan berkatnya luar biasa. Tapi satu hal yang jangan pernah dilupakan saudara, yang tidak kalah pentingnya, perhatikan satu unsur. Ketika Anda datang kepada Tuhan, meminta sesuatu seperti sore hari ini, beribadah kepada Tuhan, maka satu hal yang jangan dilupakan, Anda harus bisa menangkap isi hati Tuhan. Tangkap firman Tuhan, mengertilah passion dari Tuhan. Apa sih kemauan Tuhan? Apa maksud Tuhan di balik kalimat dan perkataannya? Tangkaplah itu, jadikan rema dan bertindaklah dengan iman. Maka Anda akan berjalan di atas air dan melewati badai sebesar apapun juga. Jangan takut dengan badai. Itu bukan urusan kita melakukan firman. Dan urusan Allah memenuhi janjinya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting. Iman, saudara. Iman yang ada dalam hati saudara itu memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. Dengar baik-baik hari ini. Kalau engkau sudah merindukan sesuatu, imanmu akan meng-create yang tidak ada menjadi ada. Imanmu meng-create yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa iman? Nanti kita bahas di belakang. Tapi definisi yang sering kita tahu, iman, Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang setuju katakan amin. Ini iman saudara. Jadi saudara, saya kembali lagi, ketika Petrus beriman, maka dia berjalan di atas air dan melewati badai yang besar. Tapi apa yang terjadi ketika kebimbangan, keraguan, ketidakpastian memenuhi hati Petrus? Petrus mulai tenggelam. Saudara sekalian, kenapa dia tidak percaya? Karena dia dipengaruhi oleh rasa takut. Ada orang yang mengatakan, saudara sekalian, Petrus tenggelam karena tiupan angin. Sepertinya benar tapi salah. Ketika dirasanya tiupan angin, tidak titik. Ketika dirasanya tiupan angin, koma, maka takutlah Petrus
dan ia mulai tenggelam. Saya ingin katakan hari ini, badai sebesar apapun tidak akan bisa menenggelamkan Anda. Yang bisa buat Anda tenggelam adalah rasa takutmu, ketidakpercayaanmu. Rasa takut itu musuh dari iman. Ya, takut, khawatir, anxiety, worry. Jangan dipelihara, imanmu tidak akan tumbuh. Kepercayaanmu tidak akan tumbuh. Saya katakan sebesar apapun masalah saudara, persoalanmu boleh hebat. Anda boleh terintimidasi dengan problem yang besar. Masalahmu menggunung. Itu semua tidak akan menenggelamkan Anda. Badai sebesar apapun tidak akan bisa menghanyutkan Anda. Yang bisa menenggelamkan Anda bukan badai, tapi rasa takut, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris rasa takut, saudara sekalian, ya, atau cemas itu anxiety, tapi ada yang menerjemahkan worry. Tapi sebetulnya dalam bahasa asal katanya wirgen, artinya mencekik diri sendiri atau tercekik. Jadi kalau Anda takut bangun tidur takut, di jalan takut, ke mall takut, Anda sedang bunuh diri karena Anda sedang mencekik dirimu sendiri. Wirgen juga berarti menghambat. Ketakutan yang Anda pelihara itu menghambat mujizat. Kalau Anda biarkan ketakutan terus beranak pinak, maka Anda akan terhambat untuk terima mujizat. Kuasa Allah akan terhambat dengan rasa takut dan ketidakpercayaan. Mujizat Allah tidak terjadi. Perubahan terobosan tidak terjadi. Income bertambah tidak terjadi. Lawatan Tuhan tidak terjadi. Kenapa? Karena kita hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Anda sedang mencekik dirimu sendiri. Saudara sekalian, saya catat di sini satu yang menarik. Tuhan itu menegur Petrus bukan karena permintaannya, tapi karena dia mengalami ketidakpercayaan. Rasa takut, saudara sekalian. Makanya kita mesti baca Alkitab itu bukan kayak baca koran. Harus dengan hati dan doa, baru paham saudara. Bisa mengerti isi hati Tuhan. Saudara tahu, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Loh saudara sekalian. Jangankan tidak percaya, kurang percaya aja ditegur Tuhan. Jadi Petrus ditegur Tuhan bukan karena permintaannya. Sebab itu mintalah yang besar. Gak masalah. Tuhan senang. Tapi kalau Anda meminta dengan iman. Tanpa iman Anda ditegur. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Saudara sekalian. Tuhan itu senang dan kagum dengan iman seseorang. Iman perwira di Kapernaum yang hambanya sakit hampir mati. Belum pernah kujumpai iman sebesar ini kata Tuhan Yesus. Sekalipun dalam kalangan orang-orang Israel. Tuhan itu mengagumi iman Anda. Bukan hanya menyenangi atau mengagumi iman Anda. Tapi ketika Anda menyenangkan Tuhan dengan iman Anda. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa dia Bapa yang baik. Allah yang baik. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saya dulu waktu SMA pernah baca puisi. Udah lupa. Tapi ada puisi yang bagus. Yang relevan dengan khotbah saya. Saya akan bacakan dengan cepat saudara. Keraguan melihat banyak rintangan. Iman melihat jalannya. Keraguan melihat malam yang gelap. Iman melihat siang hari. Keraguan takut untuk melangkah. Tapi iman membuat Anda terbang tinggi. Keraguan bertanya, siapa yang percaya? Iman menjawab aku. Dan kalau Anda percaya, Tuhan bawa Anda terbang tinggi dan menikmati kerajaannya dan berkat yang luar biasa. Yang setuju diberkati Tuhan, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yang tepuk tangan yang paling keras, paling diberkati sore hari ini saudara. Tuhan mau dengar tepuk tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang Tuhan menjadi bingung karena semuanya bertepuk tangan secara keras saudara. Lah, apa hasil iman? Kenapa saya menekankan soal iman? Kenapa Tuhan senang dengan iman? Apa? Seperti apa iman? Hasil apa dari perbuatan iman? Ada banyak saya pilih 3 yang saya anggap perlu untuk saya sampaikan. Hasil atau manfaat iman. Yang pertama saudara.
iman yang Anda miliki itu melampaui hukum alam. Ini yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki iman yang total, yang mutlak, bukan iman yang persegi, bukan iman yang lonjong, bukan iman yang berlubang, bukan iman yang sekedar iman, tapi iman yang total, iman yang bulat, iman yang padat. Maka imanmu itu bisa melewati dan melampaui hukum alam. Artinya apa, Pak? Ya, dengan sebuah contoh, sebuah pertanyaan. Dapatkah orang berjalan di atas air? Bisa nggak orang jalan di atas air? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Alam mengajarkan, hukum alam mengatakan tidak bisa. Kalau kita memaksa, Anda pasti tenggelam. Pertanyaannya, apakah yang diajarkan oleh alam ini salah? Salah nggak? Halo? Di sini ada orang? Nggak salah. Yang diajarkan alam nggak salah. Kalau Anda berjalan di atas air, Anda akan tenggelam. Karena Anda melawan hukum gravitasi. Anda melawan hukum alam, saudara sekalian. Gak bisa. Kalau Anda tidak percaya dan memaksa, selesai kebaktian silakan Anda pergi ke kolam baptisan dan berjalan di sana. Dan saya jamin Anda pasti basah kuyup. Tetapi berbeda. Kalau Anda memiliki iman, persoalannya lain. Maka Anda bisa berjalan di atas air. Ini yang saya maksudkan bahwa imanmu itu melampaui hukum alam. Kalau ingin lebih jelas lagi saudara sekalian, saya ingin sampaikan satu peristiwa. Seorang pria muda, dia bekerja di sebuah tambak udang. Tahu ya tambak udang? Pasti tahu semua saudara. Satu sore dia masuk, ingin beres-beres di sebuah cold storage. Lemari es, lemari pendingin dalam ukuran jumbo, ukuran besar. Seperti sebuah ruangan. Kalau kulkas, lemari es di rumah kita kecil. Ya saudara sekalian, ini gede. Ukurannya besar, dia masuk. Tiba-tiba tanpa disengaja, pintunya tertutup kena angin. Dan tertutup, terkunci di dalam. Wah pria ini cemas saudara. Dia teriak-teriak sekencang mungkin, diminta tolong kepada teman-temannya. Sayang, saudara sekalian, hari itu, saat itu, sudah sore menjelang malam. Semua temannya sudah pada pulang. Dia berteriak sampai ulat lehernya keluar. Gak ada yang nolong. Saudara sekalian berteriak-teriak. Dia ambil pengungkit, dia ambil dongkrak, dia ambil alat. Dia tendang, dia pukul itu pintu, gak bergeming. Sangat kuat sekali. Sampai akhirnya dia doprok di bawah, lemas, kehabisan tenaga. Dia terus terengah-engah di situ. Tiba-tiba dia merasakan udara ruangan semakin dingin. Semakin dingin, semakin dingin saudara. Dan tiba-tiba sebuah pikiran buruk mulai singgah di benaknya. Aku tidak bisa keluar, usahaku sia-sia. Aku akan mati di sini. Ini adalah hari terakhirku. Aku udah berusaha. Dia tulis dengan sebuah spidol, teman-teman, aku minta maaf akan kesalahanku selama ini. Selamat tinggal. Saudara sekalian, singkat cerita keesokan harinya, teman-temannya datang balik kerja. Dia buka cold storage, mereka kaget. Karena temannya di situ tergeletak, tergolek lemas, tidak bernyawa. Udah meninggal, udah mati. Sebuah keadaan yang menyedihkan, memprihatinkan, mengenaskan. Bagaimana mungkin orang meninggal dengan cara yang begitu tragis. Dengan statement saya saudara, sebetulnya secara hukum alam seharusnya pria ini gak bisa mati. Kenapa? Karena cold storage itu sejak beberapa hari yang lalu sudah rusak. Jadi gak mungkin saudara sekalian, tidak mungkin sekali saudara suhunya di bawah 18 derajat Celcius. Rusak. Dokter memeriksa tidak kedapatan kekurangan makan. Juga tidak dehidrasi, kekurangan air minum, enggak. Baik-baik saja. Tapi kenapa pria itu bisa mati saudara? Apa yang terjadi? Dia mati karena pria tersebut begitu yakin bahwa pada hari itu ia akan mati. Dan ia mati beneran. Pria itu dibunuh oleh keyakinannya sendiri. Alam mengatakan dia nggak bisa mati. Tapi karena dia percaya, dia yakin dia akan mati, dia mati beneran.
Saudara sekalian, ini yang saya sebutkan bahwa iman atau keyakinan melebihi, melampaui hukum alam. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini hukum alam mengatakan tidak ada orang yang bisa berhasil. Kondisinya sangat sulit, ini tahun kuda kayu. Harus bekerja keras, banyak pagebluk, banyak masalah, banyak persoalan, ekonomi menurun, keuangan dolar makin perkasa, rupiah melemah, investasi bingung orang, mau tanam uang bingung, uang disimpan juga bingung. Kondisinya sangat panas, politik sangat panas. Dan orang mengatakan terjadi stagnasi di mana-mana. Orang bingung membelanjakan uangnya. Uang kita mengalami terdepresiasi, bukan terapresiasi, saudara sekalian. Ya, resesi, nilai uang kita tuh inflasi. Dengan jumlah uang tertentu, tahukah Anda pergi ke supermarket, itu harga naik semua, saudara. Jadi uang yang sama gak bisa beli. Anda harus membelanjakan uang lebih banyak. Minuman dulu 15.000 Mic atau apa itu, saudara. Ya, sekarang 20.000. Ya, kacang dulu 5.000, sekarang 10.000. Kita nggak sadar, saudara. Ini tahun yang susah. Jadi cari orang yang berhasil itu susah. Ya, saudara. Tapi kalau Anda punya iman kepada Yesus, imanmu bisa melampaui hukum alam. Bersama dengan Tuhan Yesus, 2014 adalah tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun kesuksesan, tahun terobosan, tahun anugerah. Yang sudah hilang di 2013, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Tuhan kembalikan 2014, Anda diberkati oleh Tuhan. Karena imanmu melampaui hukum alam. Ketika dokter mengatakan, engkau akan mati dengan penyakitmu. Ini kanker stadium akhir, ini kanker hati, ini kanker usus, gak bisa main-main. Kamu akan mati dengan penyakitmu. Tapi kalau Anda percaya beriman, engkau punya Allah Jehovah Rafa. Allah sanggup menyembuhkan Anda. Dan apapun yang terjadi lewat penyakitmu, Anda disembuhkan dan dipulihkan. Ketika orang mengatakan, kamu gak mungkin bisa berhasil. IQ-mu rendah, kamu gak punya modal, koneksi relasi gak ada. Kamu orangnya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menarik dari dirimu, pendidikanmu juga gak tinggi. Tapi ketika Anda punya Yesus dan beriman kepada Yesus, itulah harta yang terbesar. Bersama dengan Tuhan Yesus, Anda bisa melampaui hukum alam. Anda bisa berhasil di tahun ini. Bersama dengan Tuhan Yesus yang hebat, maka kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Yang setuju kita menang bersama Yesus, katakan amin. Dan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus yang layak terima pujian. Haleluya. Ini yang pertama, saudara, iman melampaui hukum alam. Yang kedua, iman yang Anda miliki itu bisa melewati dan melampaui perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau Anda berbekal iman sore hari ini, Anda bisa meng-create yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mungkin Anda bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara iman bekerja? Artinya begini. Sekalipun bagi manusia itu mustahil dilakukan. Tetapi karena Anda memiliki iman. Anda memiliki iman. Maka Allah yang Anda percayai akan melakukannya untuk Anda. Jadi yang hebat bukan Anda dan saya. Tapi Tuhan Yesus yang hebat yang ada di dalam diri saudara. Yang akan melakukan perkara-perkara besar di dalam dan melalui hidup saudara. Bukankah Markus mengatakan dengan jelas, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda bisa mengalami perkara yang adikodrati, yang melewati batas ambang, rasio, dan pemikiran manusia. Saudara sekalian, ada beberapa statement yang perlu kita pikir. Ya, ini baik untuk melatih pikiran kita. Saya akan buat beberapa statement yang penting pada poin yang kedua. Ketika Anda atau pada saat Anda memiliki iman, sebenarnya Anda sedang mempercayai bahwa Allah sanggup melakukannya untuk Anda. Amin. Ini berarti Anda tidak mempercayai bahwa Allah tidak sanggup melakukannya. Dia akan melakukan apa yang Anda percayai. Kalau boleh saya ganti, Dia akan melakukan sebesar apa yang Anda percayai. Perhatikan selanjutnya. Pada saat Anda bimbang dan ragu,
Sebenarnya Anda sedang tidak mempercayai bahwa Allah sanggup melakukannya. Ketika Anda tidak mempercayai bahwa Allah sanggup melakukannya, sebenarnya Anda sedang mempercayai bahwa Allah tidak bisa melakukannya untuk Anda. Dan Allah akan melakukan apa yang Anda percayai. Apa itu? Bahwa Allah tidak bisa melakukan untuk Anda. Apa itu? Allah tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau Anda mempercayai Allah bisa melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda, maka sebesar yang Anda percayai, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Amin. Ketika Petrus percaya bahwa ia bisa berjalan di atas air, saudara, ia pun berjalan di atas air. Tetapi saat ia bimbang, sesungguhnya Petrus sedang percaya bahwa ia akan tenggelam. Dan Petrus pun tenggelam. Terjadi seperti yang engkau percayai. Saya katakan sore hari ini berlaku bagi Petrus dan Anda. Ingat, Allah melakukan seperti apa yang Anda percayai. Amin saudara. Allah melakukan seperti apa yang Anda percayai. Mungkin ada yang tanya, Pak, Bapak kurang jelas. Bisa nggak ngasih contoh lebih jelas lagi? Bisa. Cara iman bekerja begini. Kenapa kok bisa melewati yang mustahil? Begini saudara. Jika orang lain mengatakan bahwa itu mustahil untuk Anda lakukan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang, teman, family, handetolan, saudara sekalian mengatakan, alah mustahil kamu lakukan, gak bisa. Tetapi Anda memiliki keyakinan bahwa Anda bisa melakukannya bersama Tuhan. Maka otak dan pikiran Anda yang sangat hebat akan mencari cara untuk melakukan dan mewujudkannya bagi Anda. Jadi iman itu bisa diterjemahkan saudara, bisa dijelaskan. Otak Anda yang luar biasa. Ya, otak Anda tuh luar biasa loh, yang buat Allah mendesain dengan ajaib. Walaupun seringkali ada plesetan. Ya, otak orang mana yang dijual paling mahal? Ternyata otak orang Indonesia. Karena otak orang Indonesia masih original, jarang dipakai saudara, kurang ajar. Ya, ya kalau BlackBerry, baterai ori mahal, kalau otak ori murah saudara. Tapi sebetulnya otak Anda itu nggak sembarangan dibuat oleh Tuhan. Nah, saya catat di sini saudara, otak manusia tuh hanya berukuran setengah jeruk bali. Kecil ya saudara. Kalau Anda nggak percaya, pulang kebaktian bisa diperiksa di rumah. Beratnya cuma 1,5 kilo. Tapi bisa menyimpan sekitar 800 informasi per detik. 800 informasi bisa Anda simpan selama rata-rata 75 tahun umur manusia dan tanpa merasa lelah. Dan otak Anda itu bisa mengalahkan Cray superkomputer. Apa itu Pak? Komputer yang paling canggih di dunia yang digunakan untuk penelitian ruang angkasa, astronomi dan astrofisika. Dan otak Anda itu bekerja dengan kecepatan prosesornya 200 triliun kalkulasi per detik. Saya kaget saudara. Dan Cray superkomputer cuma 400 juta kalkulasi per detik. Kalah hebat saudara sekalian dengan otak manusia, otak Anda. Jadi eman-eman otak saudara. Jangan sembarangan saudara sekalian. Makanya bedakan antara otak dan otak-otak. Itu sangat beda saudara. Hanya saya double sekali, 2 kali jadi beda artinya. Ya kalau otak kita kayak otak-otak, ya tentu orang mengatakan tidak berotak saudara sekalian. Tapi kalau otak kita pakai dengan benar bertanggung jawab, otak Anda sangat brilian. Amin saudara. Luar biasa, makanya saya nggak setuju kalau suami istri berantem, otak disangkut pautin. Ma, otakmu di mana ma? Lupa, otakku di sini, belum pindah ke dengkul. Banyak orang kalau berantem pakai otak, saudara sekalian. Papa otaknya di mana? Otak papa di sini. Saudara sekalian, ini luar biasa loh saudara, otak manusia, otak Anda itu. Jika ada manusia, orang yang uangnya banyak, big money, nggak punya seri uangnya. Ya, pagi hari sekali tarik nafas 1 M masuk. 2 kali nafas 2 M masuk. Wah, itu uangnya banyak saudara. Dan nganggur.
Dia mau mencoba untuk membuat sebuah komputer yang ingin menyamai kehebatan otak manusia. Saudara tahu, itu dibutuhkan sebuah gedung bertingkat yang tingginya 400 meter. Dan memerlukan daya listrik 1 miliar watt lebih. Wih, ternyata hebat otak kita, saudara. Apalagi yang menciptakan Tuhan Yesus. Siapa yang setuju Tuhan Yesus sangat hebat? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi seperti imanmu. Ya, otak kita hebat, apalagi yang nyiptain, saudara. Tetapi ada satu catatan di sini. Otak manusia yang hebat dan super canggih akan menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal kalau ke dalam otak Anda ditanamkan sebuah gambar yang jelas, tujuan yang jelas, dan keyakinan yang kuat. Maka 3 hal ini akan melekat ke alam pikiran bawah sadar Anda yang sangat dominan dan hebat. Alam pikiran bawah sadar Anda. Dan itu akan mengarahkan, membimbing gambar yang jelas, tujuan yang jelas dan keyakinan yang kuat ke arah tujuan dan keinginan Anda. Sehingga Anda bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Hebat sekali, saudara. Tapi pikiran Anda bekerja sesuai keyakinan Anda. Kalau Anda punya keyakinan yang kuat kepada Kristus, maka pikiran Anda menjadi satu pikiran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Saudara, kisah Petrus itu mustahil bagi manusia untuk berjalan di atas air tanpa tenggelam. Namun tidak bagi iman. Karena iman melampaui hal yang mustahil. Ini yang kedua. Amin, saudara. Jadi yang pertama apa? Iman melampaui apa, saudara? Hukum alam. Yang kedua, iman melampaui segala hal yang mustahil. Yang ketiga, yang terakhir, iman melampaui segala impian Anda. Kalau Anda percaya beriman kepada Yesus, semua impianmu dalam kasih karunia Allah pasti terwujud. Sebab itu bermimpilah besar, beranilah bermimpi dan milikilah mimpi. Saudara sekalian, secara umum manusia punya mimpi, amin. Ya, kalau ada orang nggak punya mimpi, itu fatal, saudara. Kenapa? Karena mimpi itu memberikan energi. Mimpi memberikan kekuatan. Sebuah kesuksesan, keberhasilan berawal dari sebuah mimpi. Kalau Anda tidak pernah bermimpi, susah untuk mewujudkan sesuatu. Atas dasar apa sesuatu terwujud kalau nggak ada mimpinya? Mimpi membuat Anda menjadi fokus. Maka bermimpilah, saudara. Tapi ketika Anda beriman, mimpimu akan terwujud. Setelah bermimpi, banguno. Kalau mimpi terus, ya ngimpi terus, saudara. Lakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Saya percaya semua yang kumpul hari ini punya mimpi. Amin, saudara. Apa ada gak punya mimpi? Yang saya tahu ayam gak punya mimpi. Ya, saudara. Tapi manusia punya mimpi. Lah, pertanyaannya, apakah Petrus punya impian? Punya. Petrus ingin berjalan di atas air. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika Petrus memiliki sebuah impian pada saat yang bersamaan, Petrus juga memiliki iman? Punya enggak, saudara? Punya enggak iman Petrus? Halo? Petrus punya. Kalau enggak punya, enggak mungkin dia turun dari atas perahu. Karena dia punya iman, dia turun dari atas perahu, berjalan di atas air. Lah, ini yang saya maksudkan sore hari ini, bahwa iman membuat apa yang Petrus inginkan, impikan. Iman membuat apa yang Anda harapkan dan impikan bisa menjadi kenyataan. Amin, saudara. Nanti pulang kebaktian tanya kepada semua orang yang Anda temui di sekitar rumah Anda, siapapun juga. Pak punya mimpi, Pak. Ibu punya mimpi. Saya jamin mungkin 100% orang punya mimpi. Tapi tanyalah kepada orang yang sama, apakah Bapak dan Ibu percaya bahwa Bapak dan Ibu bisa meraih mimpi Bapak Ibu? Saya jamin 5% jawab bisa, itu udah bagus. Hampir sebagian besar, ya mungkin, kira-kira, ya terserah Tuhan. Kelihatannya rohana, saudara. Apa yang Tuhan mau, saudara. Dan inilah masalahnya, banyak orang memiliki impian, harapan, dan keinginan. Tapi sedikit orang yang punya keyakinan bahwa dia bisa mewujudkan impian itu. Sedikit orang yang bisa mengatakan, aku bisa meraih impianku. Saudara sekalian, tadi saya katakan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada 2 unsur.
Iman dasar. Dasar itu fondasi. Jadi begini, iman adalah fondasi impian. Amin saudara? Jadi iman itu fondasi impian. Jika Anda memiliki impian, tetapi Anda tidak yakin bahwa Anda bisa mewujudkan impian itu. Anda tidak yakin bahwa impian dapat Anda raih. Sebetulnya Anda sedang membangun sebuah gedung tanpa fondasi. Impian yang Anda bangun akan segera runtuh dan hancur. Tapi unsur yang kedua, bila Anda memiliki impian, tetapi tidak yakin impian itu dapat Anda raih. Sebenarnya Anda sedang melihat sesuatu yang kenyataannya tidak ada. Tadi kan unsur kedua dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat, tapi terbukti. Nah, kalau Anda bermimpi, punya impian gak punya dasar iman, Anda sedang melihat sebuah impian yang seperti fata morgana. Kalau Anda naik jalan tol siang hari, jam 12, jam 1, satu keluarga mau jalan-jalan, tiba-tiba istri, anak, Pap, itu ada banjir di depan. Hati-hati, aneh ya, siang bolong ini kok bisa ada banjir. Papanya ngomong, aku orang sakti, percayalah nanti banjir akan pergi. Terus dilewati, hilang banjirnya. Itulah fata morgana. Air itu ada enggak? Air itu enggak pernah ada, itu pantulan sinar matahari. Kalau Anda membangun sebuah impian tanpa iman, Anda sedang melihat sesuatu yang kenyataannya tidak ada. Tapi kalau membangun impian pakai iman sekalian, percayalah. Walaupun saat ini belum kelihatan, percayalah itu sudah ada di tangan kita. Amin saudara. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Orang yang bermimpi, seorang anak muda. Dia punya impian menjadi juara lomba atletik, seorang pelari. Ya remaja ini. Tapi sayang dia terlahir cacat. Dia lahir gak punya dua tangan. Gak punya dua kaki, hanya sebatas pangkal paha. Lah menurut saudara bisa gak juara lari? Gak bisa saudara sekalian. Mungkin juara lari melawan para penyandang cacat yang lain. Tapi dia gak mau, aku mau mengalahkan orang normal. Itu terwujud. Pada usia 18 tahun ia dapat mewujudkan mimpinya. Ia menjadi juara mengalahkan lawan-lawannya yang normal. Tahun 1972 ia berhasil mencapai prestasi lari sprint 100 meter. Dengan catatan waktu 11,36 detik. Hanya terpaut 1 detik dari rekor juara olimpiade saat itu. Ia adalah Tony Flynn. Bahkan dalam acara Replace Believe It or Not, memasukkannya sebagai orang dengan prestasi yang sulit dipercaya. Anda bertanya bagaimana mungkin terjadi dia bisa juara lari Pak. Padahal dia cacat. Bisa. Karena Tony Flynn yakin bahwa ia bisa. Keyakinan yang begitu kuat dalam diri Tony Flynn mendorong dia menemui Van Philip. Siapa dia? Mantan atlet cacat yang beralih profesi. Menjadi ahli pembuat alat bantu olahraga bagi orang cacat. Dengan kaki pegas buatan Van Philip, Tony dapat berlari dan mengalahkan para lawannya yang normal. Itulah saya katakan bahwa kekuatan iman, keyakinan mengalahkan dan melampaui impian. Apapun impian Anda, percaya beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti mewujudkannya bagi Anda. Ada 3 hal hasil iman. Yang pertama, iman melampaui hukum alam. Yang kedua, iman melampaui perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang ketiga, iman melampaui segala impian Anda. Bermimpilah besar, Allah akan menolong mewujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari minta tolong pemain musik, kita angkat satu pujian. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Bisa naik satu lagi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib. Dia Allah yang ajaib.
Percayalah kepadanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin terjadi. Haleluya. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib. Sama-sama yang percaya angkat tangan. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Terima mujizat. Sembuhkan Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang letih lesu dipulihkan Tuhan. mujizat. Lambaikan tangan lebih tinggi lagi. Haleluya. Sungguh ku percaya. Amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus-Nya. Makasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya ini kami terima Tuhan sebagai kebenaran di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bukan hanya firman yang kami terima di tempat ini, tetapi kami keluar dan kami melakukan tepat seperti yang Tuhan perkatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Engkau melayakkan setiap kami, Engkau melayakkan hamba-hamba-Mu. Kami mau menjamah Tuhan tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya kami diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Kau Ajaib bagiku. tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib Bagiku Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada
melayani. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Dia. Engkau yang percaya mujizat masih ada, sembah Dia pada malam hari ini. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Haleluya. Siralama yarana yaranamu. Sirala yarana yaranamu. Iralalama shikara lalama 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 shikara lalama 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 shikara lalama lalama lalama. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita taruhkan iman percaya kita merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Iralalama shikaralalama lalama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Angkat tangan saudara. Kalau anaknya saja diizinkan untuk menjadi korban buat kita, buat saudara saya, apalagi soal kehidupan, dia pasti akan melakukannya buat saudara. Dia mengasihi saudara dan sampai hari ini tetap melakukan mujizat. Hari ini percayalah bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupan saudara saya. Angkat tanganmu dan sembah Dia saat ini. Serukan dengan kuat. Serukan dengan kuat. Percayalah mujizat bisa terjadi. Bahkan pada malam hari ini pun mujizat bisa terjadi dan sedang terjadi di dalam kehidupan saudara saya. Dia sanggup, dia lebih dari sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saudara saya. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami doakan. Engkau tahu apa yang sedang kami harapkan di dalam kehidupan ini dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup mengadakannya Tuhan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau tidak melewatkan seorang pun pada malam hari ini. Engkau melangkah di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, untuk mengadakan mujizat pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan. Kami pulang dari tempat ini dengan mujizat. Kami pulang dari tempat ini dengan pertolongan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya dengan iman kami. Engkau sudah melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini adalah sorak-sorai kemenangan Tuhan. Sorak-sorai dari orang-orang yang percaya bahwa Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bersyukur buat berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami dipuaskan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sudah menerima mujizat, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita mendapat kesempatan untuk memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan. Mari sebelum kita memberi, saya kembali ajak kita semua untuk tundukkan kepala bersama dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hidup kami berkemenangan, esok dan sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan kembali memberikan korban persembahan kami untuk Engkau Tuhan. Kami rindu, kami memberikan yang terbaik kepada-Mu, sebab kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan yang terbaik, kita berkata bersama, amin. Dan sementara kita memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan, ada beberapa tayangan pengumuman yang perlu kita perhatikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Bersatu hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Betani Christian School membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 3 Februari hingga 30 April 2014 bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2014-2015 dengan kelas Toddler, Playgroup A dan B, Kindergarten A dan B, dan Elementary Grade 1. Nikmati kesempatan free trial untuk kelas Toddler dan Playgroup. Ada harga spesial untuk murid-murid sekolah minggu Betani. Info selengkapnya, hubungi Miss Christine atau Mr. Wahyu di 031 593 6877 pada hari dan jam kerja. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bersama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Angkat tangan kita tinggi. Ku bersyukur padamu
Kami memuji-mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara. Kami bersyukur Tuhan buat perjumpaan pada malam hari ini. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan akan selalu menjadi perjumpaan yang mengubahkan. Kami sudah diberkati dan kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Sekarang Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pulang bersama-sama dan kini terimalah berkat dan kuat kuasa. Sukacita dan damai sejahtera, pengurapan yang senantiasa baru, yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang akan menyertai hidup-Mu, menuntun langkah-Mu, bahkan mencukupkan segala kebutuhan-Mu. Mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan.